1 triliun dolar. Inilah alasan dunia tak bisa lepas dari China. Amerika mengurung, menekan, dan menghajar. Tetapi hasilnya justru bikin dunia tertawa. China mencetak rekor perdagangan terbesar sepanjang sejarah manusia. Loh, bagaimana ini bisa terjadi? Segala jenis perang dagang dipicu dan dipanaskan oleh AS. Tarif dinaikkan, tetapi anehnya, segala bentuk kejahatan memblokade. China justru tembus 1 triliun dolar surplus. Ini bukan kebetulan. Ini strategi sejarah 5.000 tahun The Art of War. Berdasarkan data otoritatif yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai pada tanggal 8 Desember, dalam 11 bulan pertama tahun ini, surplus perdagangan China melonjak menembus angka 1 triliun dolar, mencapai 1,08 triliun dolar. Ini merupakan rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah perdagangan manusia di dunia. Bahkan AS dan Jepang, yang pernah menikmati kejayaan luar biasa dalam perdagangan global, tidak mampu mencapai pencapaian seperti ini pada masa puncaknya. Pada tahun 1986, Jepang pernah mencatat surplus perdagangan sekitar 82,7 miliar dolar. Dan itu sudah dianggap sebagai puncak kejayaan ekspor Jepang di era 1980-an. Bahkan di masa emas manufakturnya, Jepang hanya sanggup mengumpulkan surplus puluhan miliar dolar per tahun. Angka yang terdengar besar pada masanya, tapi tampak seperti recehan jika disejajarkan dengan pencapaian China hari ini, yang sekali lompat langsung menembus lebih dari 1 triliun dolar. Data sejarah dengan jujur mencatat satu fakta pahit. Surplus perdagangan barang terakhir AS terjadi sebelum tahun 1975. Setelah itu, game over. Habis. Tamat. Nol besar. Sejak lebih dari setengah abad lalu hingga hari ini, AS justru hidup permanen dalam defisit perdagangan barang, alias hidup dengan uang pinjaman dari negara-negara lain. Ini bukan setahun 2 tahun, tetapi puluhan tahun berturut-turut. Istilah surplus itu sudah jadi barang museum dalam sejarah ekonomi AS. Artinya, di era modern AS bukan dikenal sebagai negara industri dengan surplus, melainkan sebagai negara konsumtif dengan defisit kronis. Impor dan konsumsi jauh lebih banyak daripada ekspor, tahun demi tahun tanpa jeda. Tetapi anehnya, negara dengan defisit abadi ini justru paling rajin mengajarin negara lain soal perdagangan adil, menuduh negara lain bermain curang, menaikkan tarif tinggi, memblokir ekspor, dan berteriak soal ancaman ekonomi. Mungkin AS terlalu malu untuk merilis angka sebenarnya secara lantang. Bagaimana tidak? Sulit rasanya mengaku sebagai pemimpin ekonomi dunia sambil membawa rapor merah defisit perdagangan yang menahun. Sementara itu, negara yang mereka tekan, blokir, dan kepung, China, justru mencetak prestasi terbaik dengan surplus perdagangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Yang lebih membangkitkan semangat adalah bahwa capaian gemilang ini diraih di tengah kondisi China yang terus menghadapi tekanan perdagangan yang semakin diperkeras oleh AS. Seperti diketahui sejak Januari 2025, setelah Trump kembali menjabat, perang tarif terhadap China dan upaya pengepungan rantai pasok semakin ditingkatkan. Namun hasil akhirnya justru berlawanan. Semakin China ditekan, perdagangan internasional China justru semakin berkembang. Dan pertumbuhan nyata ini menjadi balasan paling kuat terhadap proteksionisme perdagangan AS. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apakah perang dagang Trump benar-benar tidak berdampak? Secara objektif, dampaknya memang ada, dan cukup jelas. Data Bea Cukai menunjukkan bahwa dalam 11 bulan pertama tahun ini, ekspor China ke AS menurun hampir 30% secara tahunan. Sebuah penurunan yang sangat signifikan. Perlu diingat, dalam jangka waktu yang sangat panjang, AS merupakan sumber surplus perdagangan terbesar China. Secara logis, ketika perdagangan China AS mendingin, pertumbuhan perdagangan internasional secara keseluruhan seharusnya terkena dampak besar. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Di saat perdagangan China AS melemah, total perdagangan luar negeri China justru meningkat, dan surplusnya bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah manusia. Di balik fenomena ini, terdapat banyak faktor penting. Faktor paling krusial adalah jalur perdagangan internasional China semakin luas.
Dan negara ini telah lama melepaskan ketergantungan pada satu pasar tunggal AS, membentuk pola baru dengan banyak titik pertumbuhan di seluruh dunia. 5 tahun lalu, pasar AS masih menyumbang 16,8% dari total ekspor China. Namun hingga tahun ini, proporsi tersebut telah turun menjadi sekitar 12%. Meski penurunannya tampak tidak terlalu besar, di baliknya terdapat perluasan menyeluruh peta perdagangan luar negeri China. Data 11 bulan pertama tahun ini memberikan gambaran yang paling meyakinkan. Meskipun ekspor ke AS menurun tajam, perdagangan dengan ASEAN mencapai 6,82 triliun yuan, meningkat 8,5%. Perdagangan dengan Uni Eropa mencapai 5,37 triliun yuan, meningkat 5,4%. Perdagangan dengan Amerika Latin mencapai 3,57 triliun yuan, meningkat 5,6%. Dan perdagangan dengan Afrika mencapai 2,25 triliun yuan, melonjak 18,7%. Pertumbuhan di pasar-pasar baru maupun pasar tradisional ini tidak hanya sepenuhnya menutupi penurunan ekspor ke AS, tetapi juga membuat fondasi perdagangan internasional China menjadi sangat kokoh. Saat ini, sumber surplus perdagangan China telah lama terdiversifikasi. Selain AS yang masih menjadi sumber surplus terbesar, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand, Meksiko di Amerika Latin, serta Belanda dan Inggris di Eropa, semuanya telah menjadi mitra penting dalam perdagangan luar negeri China. Pola yang terdiversifikasi ini membuat tekanan sepihak Trump kehilangan daya rusak utamanya, dan dapat dikatakan sebagai kemenangan absolut China dalam persaingan geopolitik. Yang lebih menarik lagi, upaya Trump untuk mengacau balau perdagangan dunia dan memutus rantai pasok justru berubah menjadi mengangkat batu lalu menjatuhkannya ke kaki sendiri. Permintaan pasar AS tetap tinggi, sementara banyak produk tidak dapat diproduksi sendiri, atau jika diproduksi biayanya sangat mahal. Sehingga pada dasarnya mereka harus selalu tergantung dari manufaktur China. Ketika impor langsung dibatasi, para importir Amerika pun mencari cara melalui perdagangan transit dari China. Akibatnya, muncul pemandangan yang sangat ironis. Banyak produk yang berlabel buatan Vietnam ataupun buatan Meksiko, tetapi komponen inti bahkan keseluruhan proses produksinya tetap harus bergantung dari rantai pasok China. Hambatan tarif yang diterapkan Trump tidak hanya gagal memutus hubungan China dengan pasar global, tetapi justru memaksa negara lain untuk semakin terikat erat dengan rantai pasok China. Seperti yang dilaporkan oleh China News Weekly, meskipun AS mengenakan tarif setinggi 145%, konsumen Amerika tetap berupaya membeli barang langsung dari sumbernya melalui platform e-commerce lintas batas China. Aplikasi seperti Tunhuang atau DHgate bahkan melonjak ke peringkat kedua di App Store AS setelah ChatGPT. Fenomena ini mencerminkan ketergantungan dan pengakuan masyarakat Amerika terhadap produk buatan China. Jika diversifikasi pasar merupakan kunci bertahan hidup perdagangan luar negeri China, maka peningkatan industri adalah mesin pertumbuhan perdagangan internasional China, sekaligus fondasi utama yang memungkinkan China bangkit melawan arus blokade Trump. Era lama kerja keras 800 juta kemeja ditukar dengan satu pesawat Boeing telah berakhir. Saat ini, perdagangan luar negeri China telah didominasi oleh produk-produk berteknologi tinggi. Data Bea Cukai menunjukkan bahwa dari surplus sebesar 1 triliun dolar, produk elektromekanis menyumbang hampir 60%. Berkat melonjaknya ekspor kendaraan mobil listrik, China kini mantap menduduki posisi sebagai eksportir mobil terbesar di dunia. Di sektor fotovoltaik, China menguasai 80% rantai pasok global. Sementara kapasitas produksi baterai lithium bahkan mencakup 70% pangsa dunia. Keunggulan industri semacam ini membuat pasar global tidak bisa lepas dari China. Eropa yang bertekad mengembangkan energi ramah lingkungan dan rendah karbon harus membeli panel surya China dalam jumlah besar. AS, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan meskipun enggan, jika ingin memproduksi mobil listrik, tetap harus bergantung pada teknologi dan komponen energi baru dari China.
Ketidaktergantungan inilah yang menjadi kekuatan paling kokoh China. Selain 3 produk baru, terobosan China di bidang manufaktur kelas atas juga sangat bersinar. Ambil contoh industri pembuatan kapal. China telah menguasai 70% pesanan kapal hijau global. Kapal LNG sebagai contoh paling representatif. Pembuatan satu kapal mencapai 250 juta dolar per unit. Ketika harga ekspor per unit meningkat, surplus perdagangan pun ikut terdongkrak. Selain itu, ekspor sirkuit terpadu dalam 11 bulan pertama tahun ini tumbuh 25,6% secara tahunan. Produk-produk teknologi bernilai tambah tinggi ini secara bertahap menggantikan produk padat karya tradisional dan menjadi pilar baru perdagangan luar negeri China. Dengan kata lain, China memegang peran penting dalam mata rantai manufaktur pada pembagian nilai industri global. Ini adalah hasil dari mekanisme pasar dan persaingan yang adil. Sederhananya, produk China berkualitas dan kompetitif, sehingga pasar global secara alami akan memilihnya. Mungkin ada yang bertanya, jika perdagangan internasional menghasilkan begitu banyak uang, mengapa rakyat kecil tidak merasakannya? Di sini terdapat kesalahpahaman yang umum. Surplus perdagangan luar negeri adalah pendapatan perusahaan-perusahaan trading, dan tentu tidak bisa dibagikan langsung kepada setiap individu. Namun, bagi negara dan kepentingan jangka panjang setiap warga, dana ini merupakan jangkar penstabil yang sangat penting. Lalu, kemana aliran dana tersebut? Sebagian besar menjadi cadangan devisa negara. Di tengah meningkatnya gejolak pasar keuangan global, cadangan devisa yang kuat merupakan kunci untuk menahan risiko dan menjaga stabilitas finansial. Selain itu, surplus dolar yang diperoleh China bukan sekedar kertas hijau dolar yang mengendap di bank, melainkan digunakan secara strategis. Misalnya, perusahaan China mengakuisisi tambang di luar negeri, berinvestasi di pelabuhan dan ladang minyak untuk menjamin keamanan energi dan sumber daya, mendorong internasionalisasi R&D melalui perdagangan luar negeri, dan secara bertahap mengikis monopoli hegemoni dolar AS. Semua langkah ini membuka jalan bagi pembangunan ekonomi China dalam jangka panjang, dan pada akhirnya akan bermuara pada peluang bagi setiap individu. Alasan lainnya adalah, seiring transformasi industri China menuju sektor bernilai tinggi, pola distribusi manfaat perdagangan internasional juga ikut berubah. Di masa lalu, pendapatan perdagangan luar negeri lebih banyak mengalir ke pekerja lini depan di pabrik tekstil dan elektronik. Kini, sebagian besar pendapatan tersebut mengalir ke perusahaan besar dan tenaga ahli teknologi tingkat tinggi. Semakin dekat suatu pekerjaan dengan industri menengah dan atas, semakin besar pula manfaat pertumbuhan perdagangan luar negeri yang dirasakan. Hal ini bukan berarti industri menengah dan bawah tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa ekonomi China sedang mengalami lompatan kualitas. Dari mengandalkan keunggulan biaya tenaga kerja menuju keunggulan teknologi dan modal. Transformasi ini memang disertai tantangan dan rasa sakit, tetapi merupakan jalan yang tak terelakkan menuju negara superpower. Seperti kisah bos wanita paling tangguh di pusat grosir komoditas kecil terbesar di dunia, Yiwu Zhejiang, ketika pelanggan Amerika menuntut pemotongan harga 30% dan pembayaran tempo 6 bulan. Ia dengan tegas berkata, "Kalau tidak mau, saya ganti pasar dan pelanggan." Lalu beralih menjual produknya ke Amerika Selatan. Sampai akhirnya, pelanggan Amerika tersebut terpaksa memohon bos wanita ini untuk tetap mensuplai produk kepadanya dengan terms dan harga yang sama. Di balik kisah ini tercermin kepercayaan diri para pelaku usaha China dan ketangguhan perdagangan internasional China. The Wall Street Journal justru menekankan China adalah mata rantai yang tak tergantikan dalam rantai pasar global. Meskipun AS menaikkan tarif tinggi, namun total ekspor China bukan hanya tidak tertekan, tetapi justru terus meningkat. Para ekonom Morgan Stanley bahkan memprediksi tahun 2030, pangsa China dalam ekspor barang global akan meningkat dari 15% saat ini menjadi 16,5%. Dengan pertumbuhan yang bertumpu pada keunggulan China di bidang manufaktur canggih. Bayangkan saja, Trump mengerahkan segala cara kotor untuk mengepung, menghentikan, dan menghancurkan ekonomi China. Mulai dari perintah
administratif, kenaikan tarif, hingga pembatasan ekspor teknologi. Namun akhirnya hanya bisa menyaksikan surplus perdagangan China menembus angka 1 triliun dolar dan mencetak rekor sejarah perdagangan manusia. Skenario semakin ditekan semakin kuat seperti ini tentu membangkitkan semangat negara manapun di dunia. Menengok kembali beberapa tahun terakhir perang dagang, China telah bergerak dari respons pasif menuju terobosan aktif. Dari ketergantungan pada satu pasar AS menuju pertumbuhan multi pusat global. Dari manufaktur kelas bawah menuju terobosan kelas atas. Kesimpulannya, surplus perdagangan lebih dari 1 triliun dolar bukan sekedar angka statistik. Ia adalah perwujudan nyata dari kekuatan manufaktur China, ketangguhan rantai industrinya, serta pengakuan global yang tak terbantahkan terhadap kualitas dan daya saing produk China. Pencapaian ini membuktikan satu hal penting. Proteksionisme perdagangan AS pada akhirnya akan gagal. Sementara ekonomi yang dibangun di atas kerja keras, inovasi, dan kecerdasan kolektif akan terus bertahan dan tumbuh. Di balik angka ini berdiri sebuah bangsa dengan modal manusia yang kuat, dengan IQ rata-rata 107 ke atas, rasional dan visioner. Bangsa yang mampu belajar dari tekanan, bangkit dari tantangan, dan menjadikan hambatan sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Inilah vitalitas ekonomi yang sesungguhnya. Hidup, adaptif, dan penuh daya juang. Kedepan, apapun bentuk tekanan yang masih akan dilancarkan AS, selama China tetap berpegang pada keterbukaan dan kerjasama saling menguntungkan, konsisten mendorong peningkatan industri, serta terus memperluas pasar global, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu menghentikan kebangkitan perdagangan internasional China. Lebih dari itu, kebangkitan ini bukanlah kemenangan sepihak, melainkan pertumbuhan bersama. Pertumbuhan yang turut memakmurkan semua negara melalui kerjasama, konektivitas, dan pembangunan bersama. Prestasi yang membanggakan ini tidak jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari keringat para pekerja, ketekunan para pengusaha, ketajaman para insinyur, dan visi para perancang kebijakan. Dari pabrik hingga pelabuhan, dari laboratorium hingga pasar global dan luar angkasa, setiap langkah diukir oleh kecerdasan, disiplin, dan kerja keras rakyat China. Inilah kekuatan China, tenang, konsisten, dan tak tergoyahkan. Jangan lupa share dan subscribe. Menurut Anda, ini akhir dari dominasi perdagangan Barat, atau baru awal dari era baru global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya.